Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di webinar 3.0 ya, Desain Interior ISBI Aceh. Dan pada hari ini juga webinar ini kita mengangkat topik yang sangat seru ya, yaitu prodi Desain Interior dan prospek kerjanya. Saya ucapkan selamat datang sebelumnya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga yang terkhusus ya teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang sudah ikut dari webinar kemarin, webinar sebelumnya, dan juga sekarang hadir kembali ya. Ini saya lihat ada Pak Suparman dari Sibolga. Terima kasih banyak atas antusiasmenya dalam mengikuti webinar-webinar yang diadakan oleh Desain Interior ISBI Aceh. Saya ingin menyambut dulu narasumber kita, Bang Andriadi. Halo, Bang Andriadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terima kasih sekali Bang Andriadi sudah meluangkan waktunya ya sore-sore ikut di dalam webinar ini menjadi narasumber. Jadi Bang Andriadi ini merupakan sekretaris di Himpunan Desainer Interior Indonesia Aceh. Ya, betul Bang ya? Ya, Ya. Oke, selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Muhammad Noval Fadil yang akan menjadi moderator dalam diskusi kita hari ini. Perlu kita ketahui juga bahwa webinar hari ini diadakan oleh program studi Desain Interior ISBI Aceh. Ya, jadi program studi Desain Interior ISBI Aceh ini merupakan salah satu program studi di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, dan saat ini program studi ini sedang melakukan penerimaan mahasiswa baru. Sedikit informasi kepada teman-teman sekalian yang ingin bergabung di Desain Interior ISBI Aceh, bahwa kami masih membuka penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri khusus sampai dengan tanggal 28 20 Juli, mohon maaf ya, 20 Juli 2023, dan nanti akan diadakan ujian pada tanggal 22 hingga 23 Juli. Bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung, untuk mendaftar program studi Desain Interior, ya, yang mana ini adalah sarjana strata 1, program strata 1, bisa mendaftarkan di bit.ly _mandiri khusus _ ISBI Aceh 2023, ya, bisa dilihat di sini, dan juga bisa menanyakan kepada panitia hari ini atau ke saya terkait dengan pendaftarannya. Baik, kita masuk ke sesi diskusi kita hari ini. Saya akan membacakan biografi daripada Bang Andriadi. Ya, nama Andriadi, tempat tanggal lahir. Maaf, saya share screen dulu. Nama Andriadi, untuk tanggal lahir di Banda Aceh, tanggal 21 Februari tahun 1980. Pendidikan, background pendidikan dari arsitektur Universitas Syakuala. Ada hobi-hobi daripada Bang Andriadi, yaitu membaca, menggambar, melukis, komputer grafis, bela diri, dan fotografi. Beliau sudah pernah berpengalaman ya di beberapa desain ya sebelumnya, baik itu arsitek atau interior designer. Ada beberapa karya beliau ya, yaitu proyek-proyek yang terlibat, yaitu Istana Wali Nangro, kemudian Mangrove Tower di Kota Langsa, RSUD Aceh Jaya bagian interiornya, dan juga asrama haji ya, salah satu bangunan di asrama haji di Embarkasi Aceh. Beliau saat ini menjabat sebagai sekretaris di Himpunan Desainer Interior Indonesia Aceh, dan juga aktif di dalam Ikatan Arsitek Indonesia. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya serahkan kepada Bang Andriadi
yang akan menjadi narasumber dalam diskusi kita hari ini. Kepada Bang Andriadi, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya sudah diundang jadi narasumber di sini, dan saya sangat senang bisa berbagi. Mudah-mudahan diskusi hari ini kan kita anggap diskusi ini ya, bisa menambah ilmu kita semua, dan juga bisa menjadi pertimbangan mungkin bagi ada rekan-rekan atau saudara-saudaranya, ponakan, adik mungkin yang mau tertarik untuk masuk di bidang desain, terutama desain interior. Nah, mungkin di sini bisa kita mengenal lebih jauh bagaimana sebenarnya desain interior itu, dan kita bangga sekali sudah ada desain interior, jurusan desain interior, prodi desain interior di Aceh, di ISBI, dan ini yang pertama ya di Sumatera kalau nggak salah saya. Jadi kita patut berbangga sekali karena bisa dibilang kita pelopor nih ya. Kemudian terima kasih saya pada kawan-kawan yang sudah hadir. Saya lihat banyak juga rekan-rekan saya di sini yang dari arsitektur, Unsyah dan yang lain, dan rekan-rekan staf pengajar di ISBI jurusan prodi desain interior yang juga banyak dari alma mater kita. Semoga bisa membangun prodi jurusan desain interior ini menjadi maju dan bisa terdepan ya, setidaknya di Sumatera untuk saat ini, kemudian bisa lebih maju lagi ke tingkat nasional. Sebelum kita mulai, saya ingin mengungkapkan satu pernyataan. Kita adalah you are what you think. Kita adalah bagaimana kita berpikir gitu. Jadi kalau kita mau saleh, kita bergaul dengan orang saleh agar mindset kita sama seperti orang-orang saleh. Kita mau kaya, kita bergaul sama orang kaya supaya mindset kita itu seperti orang-orang kaya. Nah, begitu juga kita kalau mau kreatif, pinter, kreatif, bergaullah sama orang-orang kreatif, dan kita akan punya pola pikir yang sama dengan mereka. Kita berpikir kita kreatif, maka kita akan kreatif. Itu akan jadi salah satu kunci yang menjadi motivasi kita dalam menggali ilmu, terutama ilmu desain ya. Ilmu desain ini adalah salah satu bidang kreatif, bisa bilang yang sangat kreatif ini. Dan ini sangat-sangat biasa, yang bidang-bidang kreatif ini sangat digandrungi oleh kaula muda, kaum milenial. Mana tahu ini akan menjadi motivasi untuk bisa belajar dan maju di bidang ini, desain ini, terutama desain interior. Tanpa memanjangkan waktu lagi, kita langsung aja ya. Nah, ini tema kita hari ini adalah prodi desain interior dan prospek kerjanya. Ini menyangkut sama dibukanya prodi desain interior di ISBI. Nah, untuk di awal kita mau tahu dulu nih desain interior itu apa nih, karena mungkin yang mau masuk ini kan orang-orang awam yang mungkin belum begitu mengerti di bidang seni itu, di bidang desain itu apa, seni itu apa gitu kan. Jadi desain interior itu merupakan salah satu cabang dari seni rupa. Kalau di sini juga ISBI adalah Institut Seni Rupa kan. Jadi salah satu cabang dari seni rupa,
Di beberapa institut dan fakultas juga seni rupa di Indonesia juga ada membuka jurusan desain interior. Mereka tidak berada di bawah jurusan teknik, tapi berada di bawah jurusan seni seperti ASRI, ISI, kemudian IKJ. Mereka punya prodi atau jurusan desain interior. Namun di beberapa tempat ada juga yang di bawah arsitektur dan perencanaan. Nanti kita akan bahas bagaimana beda arsitektur dan desain interior. Nah, desain interior ini bertujuan untuk membuat manusia ini memiliki ruang untuk beraktivitas yang efektif dan nyaman terhadap ruang tersebut berdasarkan fungsinya ya. Berdasarkan fungsinya, jadi misalnya rumah tinggal, mungkin bisa jadi restoran, mungkin bisa jadi public space, yang lainnya. Nah, kenapa kita belajar di desain interior? Tunggu, saya agak kelewatan nih. Nah, desainer, tujuan kita di sini kan akan menjadi seorang desainer interior yang profesional. Desainer interior profesional itu adalah orang yang terlatih untuk menciptakan lingkungan interior yang fungsional dan berkualitas. Fungsional ini ya sesuai dengan kebutuhannya, usernya. Kemudian yang berkualitas ini ya membuat si user ini merasa nyaman, kemudian merasa segala fungsi kebutuhannya itu terpenuhi di ruangan itu, di space itu, dengan beberapa cara. Nah, untuk beberapa fakultas atau institut memang desain interior itu berada di bawah desain jurusan seni. Tapi desain interior itu sendiri sebenarnya adalah turunan dan pengembangan dari arsitektur. Arsitektur itu terbagi ada 3 yang utamanya. Ada desain interior, ada desain lanskap, dan ada desain wilayah atau urban. Mungkin ada turunan-turunan lagi, tapi yang utamanya ini ada 3. Nah, fokus kita kali ini ada di desain interior. Kenapa saya bilang desain interior ini adalah turunan dan pengembangan? Karena nanti begitu di bagian pengembangannya itu, desain interior ini malah lebih detail daripada arsitektur itu sendiri. Jadi, kalau arsitektur mungkin dia secara makro, global, di dalam desain satu bangunan, memang arsitektur bisa mendalami ke interior atau landscape atau wilayah atau urban gitu. Tapi kita ini di desain interior kita khusus. Kita bekerja sama dengan arsitek, tapi kita mendesain khusus per ruang. Di dalam ruang-ruang itu kita akan mendesain lebih detail, lebih spesifik, dan berkembang. Berkembangnya kita juga nanti akan bagaimana mendesain detail dinding, misalnya detail furniture, di mana bagian arsitektur tidak sampai ke situ. Nah, ini pembagian arsitektur dan desain interior. Mungkin sebagian orang menganggap arsitektur ini saingan nih sama desain interior, karena memang di Indonesia ini kita lihat rata-rata anggota HDI ini adalah Himpunan Desainer Interior Indonesia. Di HDI ini anggotanya nggak hanya lulusan dari desain interior, tapi sebagian juga adalah lulusan arsitektur. Nah, di sini kita harus membuka pola pandang kita, jangan menjadikan
arsitektur dengan desain interior ini sebagai saingan. Tapi sebenarnya arsitek dan desainer interior itu adalah partner sebenarnya. Partner di mana ada arsitektur, itu desain interior itu akan ngekor. Malah bisa jadi lebih berkembang daripada si arsitektur sendiri. Bila di arsitektur itu dia mencakupi desain secara makro, ini kita berbicara dalam suatu desain bangunan katakanlah, arsitektur itu mendesain secara makro. Dalam artian dia menyeluruh, di situ dia ada konsep desain secara umum, kemudian site plan ini dia maksudnya dia arsitektur itu dia mengatur bagaimana posisi dan rupa bangunan terhadap lahan, kemudian zonasi bangunan ini, misalnya ada bangunan 5 lantai, per lantainya zonasinya apa aja, per bagian lantainya itu apa aja, kemudian eksterior itu termasuk fasad itu adalah tampilan bangunan. Tampilan bangunan itu secara umum itu memang temanya, konsepnya itu berada di arsitek. Nah, termasuk dengan pintu-pintu dan jendela yang bagian luar atau bukaan-bukaan gitu. Jadi si arsitek sudah merencanakan bagaimana jalur akses, jalur sirkulasi udara, sirkulasi manusia, pencahayaan, tapi secara makro. Sedangkan desainer interior itu tugasnya mendesain secara mikro. Mikro ini per space, per interior space, per ruangan. Nah, di situ kita akan mencakup temanya apa. Misalnya ini ruangan dari suatu hotel, mungkin bisa jadi nanti si arsiteknya mendesain lobby atau mendesain auditoriumnya. Begitu mendesain lobbynya ini bisa jadi temanya apa nih? Misalnya bandara, katakanlah seperti Changi Airport gitu. Bandaranya punya tema yang natural, yang mempunyai yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, warnanya gitu. Kemudian desain dinding, kemudian lantainya, bagaimana bentuk lantai, plafonnya, bagaimana ketinggian, rupa, dan pencahayaan di plafon. Kemudian furniture yang selalu bersentuhan dengan manusia, serta dekorasinya. Furniture juga di sini menyangkut dengan ergonomik ya. Ergonomik itu adalah kalau di arsitektur itu punya standar arsitektur. Nah, di desain interior itu lebih ke ergonomik, human ergonomiknya itu maksudnya dalam menciptakan ruang dan furniture itu ukurannya itu disesuaikan dengan capaian jangkauan manusia. Jadi misalnya tinggi meja itu sekitar 70 sampai 80, tinggi lemari 2 meter sampai 240. Kemudian bagaimana tinggi meja untuk resepsionis, berapa jarak antara meja ke kursi, antar meja. Nah, itu yang kita sebut dengan ergonomik. Jadi sesuai dengan jangkauan manusia itu sendiri. Kemudian manusia ini kan beda-beda nih. Manusia Asia dan manusia Eropa mungkin beda ukuran. Nah, di situ ada ergonomiknya, itu ada minimum dan maksimum, itu menyesuaikan. Kalau mungkin rekan-rekan yang sudah belajar di arsitektur dan desain interior mungkin sudah mengerti, tapi yang belum belajar, yang nanti mungkin akan bergabung, nah itu akan dipelajari lebih lanjut agar memudahkan kita untuk mendesain. Nah, ergonomik ini sendiri sebenarnya kadang-kadang yang sudah berkecimpung di dalam dunia desain sendiri pun kadang-kadang
lupa atau mungkin nggak sampai ke situ gitu ya kan. Nah, ini sering kita ingatkan ergonomik ini agar kita memberi pencapaian yang membuat user ini nyaman. Nah, di mana keterkaitan desainer interior dengan arsitek. Nah, bersama-sama arsitek dan desainer interior itu akan bekerja sama nih untuk menentukan layout, temanya secara umum ya. Habis itu rencana-rencana secara umum, rencana dinding, lantai, maksudnya layout denah, layout bagaimana pembedaan tinggi-tinggi plafon, ceiling, kemudian penentuan material, misalnya material plafon itu bisa jadi mungkin dari gypsum, bisa jadi PVC atau dari ACP atau dari PVC, WPC, itu nanti kita bahas lagi masalah bahan ya. Kemudian feature-feature, misalnya kalau restoran itu apa aja feature-nya, bagian dapur, mungkin ada kompor, ada exhaust, ada macam-macam lagi alat-alat atau mesin-mesin yang dibutuhkan yang akan dimasukkan di dalam ruangan itu, apakah seperti kulkas, pendingin, pemanas, segala macam itu akan direncanakan bersama antara arsitek dan desainer interior. Kemudian desainer interior akan mengembangkan lebih detail lagi, pemilihan warna dan materialnya akan menjadi lebih detail lagi. Nah, disinilah mengapa saya bilang tadi arsitek dan desainer interior itu jangan menjadi saingan. Bisa dibilang arsitek dan desainer interior ini adalah lifetime partner sebenarnya. Karena di mana-mana itu desainer interior akan bekerja sama dengan arsitek. Juga bidang-bidang ilmu lain seperti mechanical, electrical, lighting segala macam. Tapi yang paling berkaitan ini dua ini, antara arsitek dan desainer interior. Kemudian desainer interior ini mengikuti arsitek karena kerjaan kita ini, desainer interior ini adalah menyelesaikan pekerjaan yang sudah dibuat oleh arsitek. Jadi arsitek membuat desain bangunannya dulu, desainnya ruang-ruangannya. Jadi kitalah desainer interior yang mendesain detail. Bagaimana kita menzonasi ruangan yang sudah disediakan, besaran ruangannya, keterkaitan antar ruangannya itu yang sudah dibuat oleh arsitek, kita melanjutkan atau mungkin bisa jadi memperbaiki. Mungkin secara garis lurusnya itu kita melanjutkan, tapi banyak di lapangan itu kita kadang-kadang memperbaiki, apalagi pekerjaan yang rehab, bukan pekerjaan baru. Kalau pekerjaan desain baru, desain bangunan yang baru, nah lebih baiknya arsitek dan desainer interiornya akan bekerja sama dari awal. Tapi di lapangan ini banyak kita desainer interior ini mendesain ulang bangunan yang sudah ada. Bisa jadi bangunan itu malah bangunan tua, bangunan heritage yang memang mungkin sudah didesain puluhan atau bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu mungkin. Nah, sekarang kan nggak mungkin lagi si desainer interior ketemu dengan arsitek. Nah, disinilah kreativitas si desainer interior ini harus diuji, ditingkatkan. Gitu. Nah, saya rasa ini sudah cukup jelas. Nanti mana yang belum jelas akan ada pertanyaan. Kita diskusi di akhir ya. Nah, kenapa desain interior? Kenapa harus memilih jurusan desain interior? Sedangkan banyak desain-desain yang lain mungkin. Yang pertama adalah passion. Passion ini keinginan dari dalam diri. Keinginan dari dalam diri.
Nah, mungkin saja nih dari calon mahasiswa itu memang sudah punya bakat, sudah punya minat yang memang, wah, saya tertarik sama ini. Ketertarikan inilah yang membuat saya mencari ini apa ini jurusan apa yang kira-kira memang cocok dan em, sepertinya memang kalau yang lain enggak lah, seperti cinta ya, seperti cinta. eh, Kalau sudah ketemu satu orang, mau dikasih yang lebih cantik atau lebih ganteng yang lain, tapi kalau memang udah itu cintanya itu nggak akan kemana. Nah, passion itu yang akan membawa si calon mahasiswa ini untuk masuk ke prodi desain interior. Tapi passion ini juga bisa diciptakan sih, bisa diciptakan. Maksudnya gini, mungkin ada calon mahasiswa yang nggak tahu kemana nih, nggak tahu mau kemana, mencari, dia mencari kira-kira apa sih yang enaknya, apa sih yang bagusnya gitu. Itu bisa jadi awal ketertarikan, sama seperti kita tertarik sama lawan jenis juga. Mungkin ada hal-hal lain yang di luar, bukan dari segi pandangan, bukan dari segi ini, tapi mungkin ada hal-hal lain yang membuat tertarik. Mungkin karena kita sudah melihat dekat dulu gitu, mengetahui, atau bisa jadi mungkin gini, ada kerabat atau orang tua atau om atau saudara yang sudah pernah berkecimpung duluan di bidang desain. Apa saja itu bisa jadi mungkin desain yang lain, tapi itu akan menjadi menggait, melit kita ke sini nih, ke desain interior. Apalagi desain interior ini bisa dibilang salah satu desain yang favorit nih. Selain dari di arsitektur, ini desain interior ini salah satu bidang yang favorit, terutama bagi yang cewek-cewek nih ya. Karena gini, banyak yang berpendapat begini, di arsitektur itu kan kita belajar hal yang kompleks. Biasanya perlu stamina yang tinggi. Nah, biasanya walaupun banyak juga yang cewek yang di arsitektur, tapi biasanya yang lebih maju itu laki lebih maju begitu berkecimpung di dunia profesi. Itu bisa kita lihat sendiri, laki itu lebih banyak. Tapi di desain interior itu imbang. Malah bisa jadi lebih banyak wanitanya di desain interior. Jadi bisa kita lihat di beberapa pertemuan, di beberapa kegiatan pertemuan di Himpunan Desainer Interior Indonesia. Nah, itu banyak yang cewek, banyak yang ceweknya dibandingkan kalau kita datang ke pertemuan-pertemuan di arsitektur atau yang lain. Nah, di desain interior ini banyak yang cewek, karena gini, sebagai pembeda aja, di arsitektur itu kalau kita survei ke lapangan, itu di bawah terik matahari itu. Di bawah terik matahari. Pakai topi, pakai pelindung. Nah, kalau kalau cewek kan agak gimana gitu ya, harus pakai sunblock gitu ya, sunscreen gitu kan, pakai topi, payung gitu. Tapi kalau di desain interior, kita surveinya dalam ruangan. Malah kadang-kadang ruangannya berhasil lagi. Jadi bisa dibilang itu sangat-sangat menyenangkan. Kalau kita gabung-gabung sama rekan-rekan desainer interior, ini desain interior ini bonafit nih. Kemudian orangnya nyentrik-nyentrik. Karena kebanyakan memang dia berada di bawah jurusan seni. Sebagaimana kita tahu, orang jurusan seni itu punya gayanya sendiri, stylenya sendiri.
yang nyentrik lah, yang ya seperti artis lah. Kalau kita lihat artis banyak itulah itu. Artis itu kan seniman. Kalau kita artikan artis itu dari bahasa Inggris kan artinya seniman. Jadi memang bisa kita bilang desainer interior ini lebih seniman daripada arsitek karena mereka memang berada di bawah jurusan kebanyakan ya di bawah jurusan atau fakultas seni dan mereka bergabungnya sama orang-orang seni. Seperti saya bilang tadi, kalau kita mau nyeni, kita gabung sama orang-orang seni. Kita akan berseni dengan sendirinya. Nah, kemudian desain interior ini adalah tempat kita meluapkan kreativitas kita. Ada nih orang yang memang kreatifnya itu memang bawaan lahir ada nih. Atau memang lingkungan awal dia memang membuat dia kreatif. Nah, di sini bisa berekspresi. Kreativitasnya itu bisa ditumpahkan. Gitu. Kalau mungkin seniman murni mungkin menumpahkannya dengan membuat lukisan, membuat seni patung atau seni-seni yang lain. Tapi dengan di dunia desainer interior ini seni kita itu nggak hanya dipandang, nggak hanya dirasa, tapi gimana ya? Dimanfaatkan. Ya, jadi hasil seni kita itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi nggak hanya sekedar dirasa secara visual atau diraba aja, tapi memang dirasakan sampai ke hati itu. Jadi begitu kita membuat space yang nyaman, apakah itu mungkin hotel, apakah itu mungkin public space, mungkin itu tempat bersantai, itu akan membuat suatu kepuasan sendiri bagi kita, membuat orang lain senang, orang lain nyaman. Saya rasa itu sudah apa ya? Sudah lumrah bagi kita manusia untuk senang melihat orang senang. Ada juga yang senang melihat orang susah, ada tidak senang melihat orang senang ada. Tapi kalau kita, secara umum itu kalau kita bisa membuat orang lain senang, kita akan senang, punya kepuasan tersendiri. Makanya ini yang ketiga ini adalah satisfying. Satisfying itu membuat kita puas. Melihat karya kita itu dibangun, ada kepuasan tersendiri. Jangan sebelum dibangun, begitu kita membuat gambar 3 dimensinya, wah gitu kan. Begitu kita ini kerjaan saya ini, ini bagus nih, ini ada pencapaian baru, itu ada kepuasan tersendiri. Nah, inilah mengapa kita membuat kita ini masuk di bidang desain, terutama desain interior. Desain interior ini bisa kita bilang desain yang bergabung dengan seni ya. Desain yang bergabung dengan seni, tapi nggak terlalu banyak apa namanya? Kalau di arsitek itu kita berpikir secara kompleks karena kita akan berpikir masalah struktur, itu yang paling berat itu. Dimanapun coba kawan-kawan arsitek mungkin setuju sama saya, begitu kita mendesain, struktur itu adalah salah satu hal yang krusial. Tapi di desain interior mungkin kita nggak begitu mikir nih hitungan-hitungan struktur, karena gimana ya, kalau struktur itu salah hitung itu fatal karena itu akan berakibat ke keselamatan manusia. Tapi kalau di desain interior kita nggak mikir lagi nih karena struktur dan lain-lainnya sudah dipikirkan oleh arsitek dan ahli struktur. Kita hanya mikir wah ruangan ini materialnya apa, dan kita punya apa? Punya kesenangan tersendiri ini memilih-milih material. Mungkin kalau orang-orang cewek-cewek yang ibu-ibu nih yang umumnya kesenangannya adalah shopping di mall, lihat baju-baju, lihat pernak-pernik. Tapi mungkin desainer interior akan lebih senang kalau masuk ke IKEA mungkin. Kita masuk ke toko material, melihat material-material baru. Apa aja nih yang bisa kita aplikasikan nih. Oh ini bisa untuk plafon nih. Oh ini bisa untuk dinding nih. Oh ini bisa untuk lantai atau berbagai macam lainnya. Itu akan menjadi kesenangan tersendiri begitu kita
sudah berkecimpung di dunia desain, terutama desain interior. Nah, kemudian perspektif ini akan maksudnya gini, ini akan membuka pandangan kita nih terhadap suatu objek desain. Jadi misalnya kita mau mendesain desain yang khusus nih, misalnya mendesain bandara gitu. Nah, begitu kita mendapat proyek nih mendesain bandara, kita akan berpikir, membuka pikiran kita menjadi lebih luas nih. Seakan-akan kalau mungkin biasanya kalau kita melewat masuk bandara, masuk mall gitu kan, yang kita lihat ini orang berseliweran, atau kalau di mall apa nih yang bagus barangnya, apa nih yang di mana diskon. Tapi begitu kita berkecimpung di dunia ini, yang kita lihat bukan itu lagi, bukan price tag yang kita lihat, tapi wah bagus juga nih, wah plafonnya unik nih, wah lantainya unik nih, wah dindingnya bisa nih gini ya, gitu. Jadi kita akan berpikir lebih, misal di bandara, wah ini jalurnya kok gini nih, seharusnya ini bisa lewat sini, bisa mempermudah gini ya. Itu akan ada masukan, kritik dari diri sendiri mungkin ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin yang kita lihat ini mungkin tidak sesuai sama pemikiran kita. Wah, ini seharusnya ada RAM di sini untuk membantu si ini seharusnya ini dulu nih, ini seharusnya warnanya lebih inilah, ini seharusnya bentuknya lebih dibesarkan lagi atau lebih disesuaikan lagi. Nah, itu akan ada di pikiran kita tuh. Semua itu nggak sama lagi seperti waktu kita menjadi orang biasa. Sekarang kita berpikirnya nih, pandangan kita ini nggak hanya kacamata kita ini seperti kacamata Dragon Ball itu kan, ada di sini ini ada titik-titik itu, ada informasi segala macam tuh langsung ada di situ nih. Nah, gitu. Ya, jadi perspektif ini, cara kita melihat suatu objek ini akan menjadi berbeda. Kemudian di situ ada teknologi. Kita dalam dunia desain interior ini, desain secara umum sebenarnya ya, desain secara umum kita tidak boleh ketinggalan dalam hal teknologi, karena teknologi ini akan menjadi alat kerja kita. Nah, orang-orang muda nih biasanya lebih akrab dengan teknologi dibandingkan yang lebih senior gitu ya. Nah, biasanya dengan lebih akrab dengan teknologi itu akan membuat wah, saya bisa ini, saya bisa buat itu dengan ini nih, gampang tuh. Kita bisa buat ini dengan gini nih caranya. Atau kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan program ini, dengan buat gini-gini ini bisa nih. Oh, kita butuh alat itu untuk membuat seperti ini. Itu akan menjadi daya tarik sendiri, menjadi kesenangan sendiri nih. Sebagaimana gimana ya, orang yang pegang gergaji mungkin baru pertama kali pegang gergaji mesin misalnya, ada kayu-kayu balok-balok, mungkin rasanya semua mau dipotongin gitu. Nah, ini gitu juga nih, kita punya alat lengkap gitu, kita kuasai, rasanya semua mau dimakan, kasih desain apa aja ayo gitu. Nah, kita punya alat, kita punya teknologi ini kan, kita punya tahu kemana mencari informasi gitu. Dengan zaman sekarang, zaman tren teknologi ini membuat kita terpacu untuk lebih berkembang di bidang kita. Tidak hanya dengan teknologi, maksudnya kita bisa melihat tren-tren sekarang. Sekarang mungkin trennya tren neoklasik misalnya kembali ngetren. Mungkin ada tren-tren yang berkembang dari segi warna, mungkin dari segi bentuk, ornamen-ornamen itu akan kita kejar terus itu untuk meningkatkan kemampuan desain kita. Nah, kemudian fun, seperti sudah saya bilang tadi, semua itu menyenangkan. Teman, semuanya itu menyenangkan. Jurusan desain, terutama desain interior ini salah satu bidang yang sangat menyenangkan, paling menyenangkan. Coba
apalagi yang lain coba selain mungkin melukis atau dengan hobi masing-masing, ini adalah pekerjaan yang menyenangkan. Mungkin ada yang bantah, mungkin dia belum ini, tapi begitu kita sudah di dalamnya ini, kita sudah punya passion, kita sudah punya skill, kita sudah punya perspektif, itu semua akan menyenangkan. Jadi kalau pekerjaan itu sudah menyenangkan, kita bekerja itu seperti bermain. Lelah itu hanyalah sementara. Lelah itu adalah sementara. Lelah kita akan tetap lelah juga begitu kita mengerjakan proyek, begitu kita kerjakan proyek ini lelah tetap ada, tapi lelah itu adalah sementara. Jenuh itu kata-kata yang mana ya, sangat jarang akan kita temui di bidang desain. Jenuh itu mungkin kita berpindah dari satu desain ke desain lain mungkin, tapi bukan keluar dari dunia kita, bukan keluar dari dunia yang fun ini. Ini dunia desain ini dunia yang sangat-sangat fun. Di sini tempat kita bermain. Kita tidak perlu harus terlalu formal, terus harus yes sir atau segala macam. Itu di desain itu kita akan merasakan independensi kita dalam berdesain, independensi kita dalam berinteraksi. Dan makanya di sini juga ada social interaction. Social interaction ini akan membuat kita juga itu tadi untuk meningkatkan skill, meningkatkan hubungan kita, karena desain ini, produknya ini tidak lepas dari pemasaran. Jadi social interaction ini kita akan berinteraksi dengan orang yang berbeda nih, dengan klien yang berbeda-beda, dengan klien yang berbagai macam rupa, berbagai macam pola pikirnya, ada yang mungkin strength, ada yang mungkin killer, ada yang fleksibel, ada yang mungkin menjadi tempat kita, ini orang ini tempat kita belajar, walaupun mungkin ilmunya berbeda. Tempat sharing, kita akan menemui orang-orang yang berbeda. Kan bagi saya pribadi itu fun, satu yang fun. Gitu. Mungkin kali ini kita bertemu orang yang mungkin sulit menurut kita, tapi seperti kita bilang tadi itu hanya sementara. Kita akan berpindah lagi dari orang yang sulit menjadi bertemu dengan orang yang mudah, bertemu dengan berbagai macam ragam orang. Nah di situ itu memang memang dunia kerja kita di situ. Kita tidak bisa menutup diri karena nggak mungkin kirim aja lah ininya apa yang mau dibuat kita kerjain sini nanti kirim, nggak bisa. Itu sosial interaksi kita itu akan membuat desain kita lebih hidup dan lebih kena ke fungsinya. Kemudian ada high demand. High demand ini adalah permintaan pasar yang tinggi untuk saat ini. Gak usah kita ngomong di kota besar, di Banda Aceh aja dan sekitarnya ini sudah mulai nih permintaan untuk desain rumah, apakah itu ruang keluarga, ruang kamar tidur, dapur, kemudian kebutuhan desain komersil, bangunan-bangunan komersil, toko, mungkin restoran, hotel. Sekarang sudah banyak kali permintaan untuk desain, terutama arsitektur dan interior. Malah kita lebih banyak dari dari arsitektur. Kalau arsitektur hanya mendesain satu bangunan, permintaan untuk desain interior itu dalam satu bangunan itu bisa banyak. Katakanlah hotel itu belum desain lobbynya, belum desain kamarnya, belum desain ruang makannya, mungkin ada ruang pertemuan, mungkin ada rooftop yang macam-macam lah, mungkin kemudian ada restoran yang mungkin area dapur, area duduk, area waitress, yaitu kasir, area-area di situ itu punya desain sendiri. Belum lagi perkantoran. Kalau di kota besar itu banyak perkantoran swasta. Tapi katakanlah kita di sini untuk kantor-kantor pemerintahan aja. Ini saya 2 tahun yang lalu masih bekerja di satu kantor nih, satu dinas saja itu 2 tahun
berturut-turut tuh 1 tahun ada sekitar 5 ruangan itu, satu, kemudian lanjut lagi tahun berikutnya satu, dan alhamdulillah biasanya kepercayaan itu ada. Kalau kita punya kemampuan, kita punya skill, dan desain kita itu diakui, mereka akan cari, dan kedepannya akan dipanggil lagi gitu. Nah, mungkin kalau di Aceh, mungkin sektor swasta mungkin memang belum sebesar di kota-kota besar, di Jakarta, Bandung, Surabaya. Tapi di sini juga sudah mulai. Misalnya seperti perbankan, perkantoran, pertokoan, itu sudah rata-rata itu sudah pakai desainer, terutama desainer interior. Nah, kemudian karena high demand-nya itu bisa dibilang untuk yang sekarang ini berkecimpung di dunia interior ini masih banyak sekali peluang. Katakanlah satu desainer ini nggak mungkin bisa menangani beberapa proyek dalam sekali waktu. Dan kita ini biasanya bekerja tim. Nah, sebaiknya kita bekerja tim, karena begitu kita pegang lebih dari satu proyek, itu kita akan kewalahan kalau tidak punya tim. Karena ada tim, saling sharing. Kadang-kadang memang ada freelance, yang kita freelance, tapi itu sama-sama kawan tuh biasa saling sharing project gitu. Nah, kemudian di karir flexibility, kita punya flexibility dalam berkarir, fleksibilitas dalam berkarir. Pemilihan ini banyak sekali. Apakah kita mau mandiri, apakah kita mau bekerja di satu perusahaan, bekerja di biro konsultan atau arsitek, bekerja di BUMN, atau bekerja di ASN, atau di mana itu kita banyak kali karir. Dan karir kita itu bisa makin meningkat terus. Makanya ini akan menjadi salah satu pilihan yang sangat-sangat baik menurut saya ini untuk dalam berkarir. Selain menjadi, mungkin kita harus hilangkan mindset lama kalau bukan bekerja sebagai PNS bukan bekerja, itu salah besar. Dunia sekarang ini nggak seperti itu lagi. Nah, di dalam jurusan desain interior ini apa aja sih materinya yang dipelajari? Sekilas kita bahas ya. Ini saya takut waktunya ini kita agak cepat sedikit aja ya, sambil ini walaupun tetap santai. Nah, materi-materi yang kita pelajari di kampus, walaupun nanti akan lebih banyak lagi, tapi secara garis besar aja nih. Secara garis besarnya, kita dalam mendesain, apa sih yang kita harus pelajari, yang harus kita fokuskan, harus kita kuasai itu. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi dari ruangan atau bangunan. Kalau kita mendesain satu bangunan lengkap, kita harus melihat fungsi bangunan itu. Apakah itu bangunannya kantor, office, apakah office mall, atau multifunction building. Nah, itu kan kita akan masing-masing ruangan, antar ruangan itu kan ada keterkaitannya itu. Nah, itu akan menjadi fokus utama kita, fungsi yang pertama. Kemudian ada bangunan-bangunan yang dengan fungsi khusus seperti rumah sakit, bandara. Rumah sakit ini kan diperuntukkan untuk penanganan orang-orang sakit, ada penanganan di saat darurat, ada penanganan untuk perawatan dan sebagainya macam. Nah, di situ ada kriteria khusus. Begitu juga bandara. Bandara ini ada kriteria-kriteria dan aturan-aturan khusus yang memang sudah ada nih. Setiap di pemerintahan juga sudah ada peraturan-peraturan yang membuat nih rumah sakit tipe ini apa aja nih yang harus kita penuhi. Rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, atau bandara tipe ini, tipe ini, apa aja nih yang harus
dilengkapi, harus kita penuhi. Mungkin sekarang lagi heboh-hebohnya masalah JIS, Jakarta International Stadium, yang dianggap belum memenuhi kriteria FIFA. Nah itu kan itu juga dalam mendesain stadium itu juga ada kriteria-kriteria sendiri. Begitu juga kriteria dari FIFA-nya sendiri. Dari FIFA-nya sendiri itu ada buku panduan ya. Ada buku panduannya sendiri yang harus diikuti. Buku panduan minimal itu dia ada kriteria-kriteria minimal yang harus dipenuhi. Habis itu ada masalah aksesnya mungkin, karena bangunan yang berhubungan dengan orang banyak itu masalah akses, safety, masalah kenyamanan, penghawaan gitu. Nah itu sangat penting. Kemudian safety seperti saya bilang tadi, di bandara, di rumah sakit, di pabrik mungkin, di bangunan multi level, berlantai banyak atau dengan luasan yang luas, itu accessibility dan safety itu sangat penting. Safety itu bagaimana misalnya jarak antara jalur masuk dan keluar, jalur keluar emergency exit, tangga di mana, bagaimana kalau nanti terjadi kebakaran, bagaimana kalau nanti terjadi bencana gempa atau yang lainnya. Nah itu ada aturan-aturan dan kriteria harus dipenuhi. Kemudian accessibility ini maksudnya pencapaian untuk ke dalam bangunan itu bagaimana. Yang kita pikirkan nggak hanya kita sebagai manusia yang sempurna, fisik yang komplit, tapi juga ada saudara-saudara kita yang difabel, yang mungkin tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan pakai kursi roda, atau mungkin ada tidak bisa mendengar. Nah itu ada kriteria tertentu yang menyediakan RAM. RAM itu bagi yang belum tahu, RAM itu naik tangga tapi tidak ada anak tangganya. Jadi kursi roda, kalau saudara-saudara kita yang pakai kursi roda itu tetap bisa akses dari satu area ke area yang lain dengan RAM itu. Dia di mana dia berada di beda level, beda ketinggian lantai. Nah, RAM itu seperti mungkin di rumah sakit. Kalau di sini di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin itu ada tuh RAM yang seperti tangga, di tengah itu seperti tangga tapi nggak ada anak tangganya. Nah itu RAM. Jadi itu bisa dipakai untuk kursi roda, tempat tidur kalau di rumah sakit, tempat tidur. Nah itu mungkin dengan lift yang diperuntukkan untuk barang, kita percepat ya. Intinya itu. Kemudian ada akses-akses yang untuk jalur orang yang tunanetra. Nah, itu kan pakai tongkat tuh. Ada jalurnya yang pakai garis dan titik-titik, itu guideline-nya kan. Nah, kemudian user ini adalah pengguna. Kita melihat siapa sih penggunanya nih. Kalau taman kanak-kanak, penggunanya kan anak-anak. Kalau rumah sakit, penggunanya kan kebanyakan orang sakit. Kalau bandara, penggunanya ini berbagai macam orang yang mau terbang. Nah, dari user ini kita akan melihat bagaimana pemenuhan kebutuhan dia. Jadi kalau di rumah tinggal, siapa sih yang punya rumah tinggal nih? Bagaimana kriteria orangnya, habitnya seperti apa, pekerjaannya apa, itu akan menjadi pertimbangan kita dalam mendesain. Kemudian kita akan mempertimbangkan bagaimana warna. Untuk anak-anak warnanya beda. Kita mendesain taman kanak-kanak dengan warna-warni, kemudian mendesain perkantoran dengan warna yang elegan dan macam-macam. Kemudian ada pencahayaan. Pencahayaan itu ada
pencahayaan buatan, lampu-lampu, kemudian ada natural light. Natural light itu bukaan-bukaan seperti dari jendela, mungkin ada sky roof gitu. Kemudian itu berhubungan dengan opening juga. Opening itu jendela-jendela. Opening ini juga berhubungan dengan view. Kita dari dalam ruangan, view keluar itu apakah positif ataukah negatif. Makanya beberapa tempat area komersil itu dibuat view bukaan jendela tapi di luarnya taman. Jadi kita bisa duduk sambil menikmati pemandangan yang bagus. Kemudian air circulation. Nah, bukaan-bukaan tadi juga berpengaruh sama penghawaan. Air circulation ini penghawaan. Penghawaan ini salah satu hal yang menciptakan kenyamanan nih. Air circulation ini ada penghawaan alami yang cross dari jendela atau pintu gitu, atau lubang angin. Kemudian ada juga yang penghawaan buatan dari kipas angin, exhaust, atau dari AC, air conditioner. Nah, itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam mendesain. Nah, dalam mendesain kita juga berdasarkan prinsip-prinsip desain. Nanti begitu masuk di kampus kita akan diajarkan prinsip-prinsip desain. Prinsip desain ini umum sebenarnya. Semua bidang desain ini yang menguasai ini, yaitu ritme, keseimbangan, unity, kesatuan, proporsi, bagaimana tinggi plafon sama tinggi manusia, kemudian kontras. Kontras ini bagaimana menarik perhatian view. Untuk area-area komersil ini sangat berguna. Kemudian dominance. Dominance ini dari satu ruangan itu ada material yang dominance, yang dominan, yang membuat kita begitu masuk ruangan, oh ini menarik nih. Nah, itu bisa jadi seperti bisa jadi berupa dinding, desain yang unik, atau barang seni, lukisan dan segala macam. Nah, ini akan sangat membantu dalam mendesain. Pak Noval nanti kalau udah waktunya tolong kasih aba-aba ya. Ya, ini 2 menit lagi, Bang. Oke, sip. Nah, proses desain itu sendiri kita singkat aja ya. Nanti akan kita bahas lagi di diskusi bagi yang lebih ini. Nah, proses desain itu mulai dari riset atau analisa. Kalau mungkin di awal tuh kalau kita tahunya survei nih, survei ke lapangan. Survei ke lapangan kita merekam apa yang ada di lapangan. Kita melihat bukaannya di mana, tinggi plafon yang memungkinkan seperti apa, jaraknya, ruang space-nya berapa, manusia yang pemakainya di situ berapa orang, muat berapa gitu. Kemudian dari informasi yang kita dapatkan di lapangan, di lokasi itu kita bisa menciptakan konsep. Konsep ini berhubungan sama yang tadi, usernya seperti apa, mungkin berhubungan dengan warna dan prinsip-prinsip desain itu. Nah, itu kita akan membuat konsep yang sesuai sama hasil riset di lapangan tadi. Kemudian dari konsep kita lanjutkan ke pembuatan desain development. Desain development ini adalah hal yang lebih konkret lagi nih. Oh, ini kita posisi lemari ini di sini, posisi kursi ini di sini, posisi ini di sini, lampu di sini ada pencahayaan di sini. Nah, konsep itu kita terjemahkan ke dalam bentuk gambar, dalam gambar kerja. Nah, gambar kerja dan gambar visual. Nah, di gambar ini juga kita juga sekalian untuk menentukan material nih, pemilihan material. Nah, furniture misalnya apakah dari kayu raw wood, kayu asli, ataukah memakai HPL, apakah pakai dindingnya kita pakai batu alam atau lapis PVC sheet, atau plafonnya apakah PVC, apakah UPVC, apakah gypsum atau GRC board atau dan lainnya gitu. Kemudian begitu sudah selesai, itu akan ke dokumen kontrak. Dokumen kontrak ini akan menjadikan nanti acuan untuk lelang kalau kita bekerja untuk perusahaan atau pemerintah yang melakukan lelang. Kalau yang langsung, nah kita langsung ke proyek supervisi atau pengawasan, atau mungkin bisa jadi kita juga yang membangun langsung. Nah, itu implementasinya di lapangan. Jadi gambar yang ini sudah kita buat, nah kita
kita jadikan ini secara fisik sampai selesai. Dan selesai di situ project conclusion. Nah, itu nanti bagaimana penyelesaian dengan owner. Bisa jadi nanti akan ada review kembali dan pengembangan kembali. Nah, kemudian prospeknya nih, ini saya minta waktu sedikit ya. Prospeknya itu kita pertama bisa jadi freelancer. Freelancer itu bekerja mandiri. Seperti saya kebanyakan jadi freelancer. Jadi bekerja mandiri, kadang-kadang saya bekerja untuk biro atau konsultan. Jadi saya sebagai tenaga ahli nih. Jadi ada konsultan ini butuh tenaga ahli, ya saya di hire. Mungkin kemudian ada biro arsitek sana, saya diminta untuk mendesain arsitektur atau interior. Nah, saya di hire. Bisa juga kita membuat studio sendiri. Nah, saya juga ada beberapa kawan yang sudah membuat studio. Nah, kita berkumpul bersama di situ untuk mengerjakan proyek-proyek. Nah, di situ ini yang awal dulu. Kemudian kita bisa bekerja di perusahaan desain, biro arsitek sebagai karyawannya, kontraktor, kemudian perusahaan properti, pengembang nih, buat perumahan, kemudian stasiun TV juga. Stasiun TV ini seperti kita tahu ada beberapa acara TV itu memang membutuhkan desainer interior. Kadang-kadang mereka berganti-ganti scene, katakanlah seperti acara lawak gitu. Lawak itu kan kadang-kadang scene-nya berganti-gantian. Nah, di situ mereka butuh desainer interior. Adapun konsultan yang memang mengkhususkan diri untuk konsultan interior, desain interior. Kemudian ada event organizer atau hiburan. Nah, event organizer ini pelaksana event seperti hiburan, wedding, dan macam-macam. Nah, itu mereka kadang-kadang butuh desainer interior. Kemudian supplier furniture atau material seperti IKEA, seperti Informa, atau supplier material seperti material HPL, material blockboard mungkin, atau hal-hal yang lain itu mereka akan butuh desainer sendiri juga untuk membantu di tempat mereka. Kemudian trainer atau pengajar, dosen, seperti Bang Noval dan kawan-kawan ini, termasuk saya juga di sini kan sebagai trainer juga nih sebagai ini. Karena kemudian exhibition. Nah, exhibition ini ada kalau di Jakarta itu memang ada gedung memang mengkhususkan untuk pameran nih. Ada pameran-pameran yang sering diadakan di gedung itu, pameran apapun itu. Nah, mereka butuh itu untuk mengeset masing-masing ini. Kemudian masing-masing produk yang ikut pameran juga mereka akan meng-hire desainer interior untuk membuat booth pameran dia. Nah, kemudian ada produsen furniture, apakah itu pabrikasi, apakah mungkin workshop. Mereka akan butuh desainer interior untuk membuat furniture atau barang-barang lain yang berhubungan dengan interior. Nah, kemudian yang terakhir ini contohnya, ini masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini ya beberapa yang umum kita di sini. Nah, yang terakhir ini workshop furniture dan interior. Banyak kawan-kawan kita itu membuat workshop sendiri ini, mulai dari garasi atau hanya sekedar membuat gudang sederhana dengan membeli alat-alat kerja, mesin potong, trimmer, dan segala macam, itu sudah bisa membuat workshop furniture dan interior sendiri, dan itu mungkin masuk ke mandiri atau ini studio tadi, tapi ini dalam skala yang lebih besar. Nah, saya sendiri bersama kawan-kawan ini juga ada yang begitu. Saya sendiri punya workshop furniture sendiri. Nah, itu biasanya kalau kita sini pengembangan dari desain, karena kadang-kadang kita di sini setelah mendesain, kita dipercayakan untuk langsung membangun, terutama ini untuk proyek-proyek pribadi, rumah tinggal, atau komersial. Nah, kecuali mungkin proyek-proyek yang di pemerintahan dan perusahaan besar, mereka akan tender dan memisahkan antara perencana dan fisik. Tapi nggak jarang juga, kadang-kadang kita dilibatkan untuk fisik, karena dengan melibatkan kita ke fisik itu biasa hasil yang didapat itu akan lebih sempurna, lebih sesuai dengan harapan dan perencanaan tadi. Nah, saya rasa pas lah nih waktunya ya, Bang Noval ya. Iya, pas. Ya.
Sekian dulu dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Saya kembalikan ke Bang Noval untuk lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Andriadi atas diskusinya ya. Jadi sore ini kita sudah mendapatkan insight yang sangat banyak ya. Tadi bukan hanya prospek kerjanya ya, Bang Andri, mulai dari Ya, prodinya ya. Jadi desain interior ini kita belajar apa, mulai dari material-materialnya, kemudian kenapa memang harus masuk ke desain interior ini sampai ke prospek kerjanya ya. Jadi eh, diharapkan mungkin kawan-kawan hari ini sudah dapat banyak sekali ya bahwa desain interior ini luas ya, tidak hanya sempit ya. di ruang dalam saja, bahkan tadi ada event dan lain sebagainya, itu kita banyak sekali prospek kerjanya. Baik, selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali bagi para peserta untuk mengisi daftar hadir yang sebentar lagi akan dibagikan oleh panitia di chat box ya. Kepada panitia saya mempersilahkan untuk membagikan daftar hadir, diharapkan untuk mengisi daftar hadir tersebut ya, karena yang sebelumnya merupakan form registrasi ya, jadi mungkin agak sedikit membingungkan. Jadi yang daftar hadir ini untuk nantinya kita buatkan sertifikat ya. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kita ada sekitar 20 sampai 25 menit untuk berdiskusi dengan Bang Andriadi di sore hari yang berbahagia ini. Mungkin sebelum saya lempar ke floor ya ke teman-teman sekalian, ada 3 orang nih Bang yang sudah bertanya di dalam kolom chat. Ya mungkin saya bacakan aja. Yang pertama dari Samsuar SSN. Ya, pertanyaannya, desain interior ini apakah hanya membuat desainnya atau sebenarnya ada produk akhirnya ya. Jadi mungkin pertanyaannya apakah cuma desain saja yang kita kasihkan atau mungkin kita nanti sampai ke build-nya ya atau dibangun. Ya, silakan Bang Andri. Ya, seperti sudah saya bilang tadi, dasar katanya kita kan ini desainer. Desainer ini memang kita membuat desain. Membuat desain itu seperti tadi dari desain menjadi konsep, kemudian menjadi gambar kerja. Nanti begitu pembangunan fisik, kita mungkin bisa jadi itu hasil kita itu akan menjadi shop drawing, as build, kemudian menjadi as build drawing. Nah, tapi itu adalah dokumen setelah tender begitu fisik. Nah, bisa jadi kita dilibatkan dalam pengawasan. Nah, kebanyakan kita desainer ini juga berkecimpung di fisiknya. Malah rata-rata desainer interior yang bagus itu adalah mereka yang sudah berkecimpung di fisik. Apakah di pengawasan, apakah memang langsung bekerja di fisiknya, biasanya itu lebih akurat karena mereka sudah merasakan langsung bagaimana di lapangan. Bagaimana dalam mendesain, katakanlah yang sederhananya dapur misalnya bagaimana jarak dan bentuk kompor, exhaust-nya, lemari gantung, itu bagaimana ukuran lemari. Dalam mendesain, kita akan lebih mampu untuk mendesain dengan lebih efektif dari segi ergonomiknya, efektif dari segi bahan dan biaya. Nah, kita akan lebih punya kemampuan lebih di situ daripada kalau kita hanya membuat desain aja. Jadi walaupun memang desainer interior itu adalah membuat desain saja, tapi saya sarankan untuk berkecimpung di fisiknya. Apakah hanya sekedar untuk membuat furniture, walaupun nggak punya workshop, kita mungkin order furniture nih sama ke workshop orang lain nih. Nah, kita kan berkomunikasi sama owner atau tukang yang membuat furniture. Dengan begitu kita akan bisa lebih tahu nih, oh yang ini waktu dalam pengerjaannya ternyata begitu kita hitung jarak rak itu 40 cm, begitu dalam pengerjaannya itu harus lebih detail karena mungkin tebal raknya itu mungkin ada 2 cm atau 3 cm. Nah, itu kan makan walaupun cuma sekian mili atau sekian senti itu akan berpengaruh.
Karena nanti kalau kita tidak terbiasa tuh, makanya banyak kadang-kadang ini yang mungkin bagi-bagi yang pemula ini ya, banyak si tukang ini yang mengeluh nih, waduh kok kayak gini si itu buat ini nggak ngerti apa dia. Disitulah kita kadang-kadang belajar sama tukang nih. Kadang-kadang kita belajar nih nggak hanya di kampus, tapi di lapangan. Kita belajar nggak hanya di kampus, tapi di lapangan, di tukang, di penjual material, di surveyor mungkin, atau banyak orang yang bisa jadi sumber tempat pembelajaran kita. Jadi di kampus pengalaman saya di kampus ini kita diajarkan untuk bagaimana mencari source, mencari apa namanya, gimana ya? Di kampus ini kita diajarkan intuisi kita untuk mencari itu lebih. Kita dikasih Google nih, sebenarnya kita dikasih Google nih. Nah, keywordnya kemana ini? Nah, itu kita cari sendiri nih. Kita dikasih mesin pencari. Jadi di kepala kita ditanamkan bagaimana intuisi kita untuk mencari. Nah, itu akan kita pakai di lapangan nanti. Nah, apa yang sudah terbiasa kita dapat di kampus, nah itu akan kita aplikasikan di lapangan. Jadi memang untuk awal nggak ada yang sempurna di awal. Jadi begitu kita berkecimpung di dunia kerja, disitulah pembelajaran sebenarnya itu dimulai. Sedangkan di kampus itu adalah pengenalan sebenarnya. Pembelajaran sebenarnya itu adalah di lapangan. Makanya saya sarankan, bagi yang memang proyek kita itu memang hanya mendesain, tapi itu akan menjadi pengembangan lebih lanjut. Nah, di profesi seperti saya jelaskan tadi, bisa jadi mungkin kita bekerja di kontraktor. Di kontraktor kita nggak hanya membuat gambar, bisa jadi kita akan jadi pengawas lapangan. Pengawas lapangan kontraktor kan nggak sekedar mengawasi orang kerja, tapi kita juga mengarahkan orang kerja. Jadi site engineer lah kalau di dalam proyek, atau kalau interior itu kita di lapangan, kita mengarahkan orang kerja nih. Kan memang kadang-kadang orang kerja ada hal-hal yang memang secara teori kita lebih dari orang kerja. Kita lihat orang kerja mungkin dia memang lebih berpengalaman, tapi kita melihat, oh ini bisa ditingkatkan nih. Pola pikir kita kan lebih dari mereka biasanya. Oh ini cara kerjanya bisa ditingkatkan nih. Oh bentuknya bisa diperbaiki. Nah itulah yang kita kasih saran ke si pekerja tadi, tukang, atau jajarannya lah, siapapun yang ada di situ gitu. Nah itu selain kita bisa belajar, kita juga bisa meningkatkan skill dan kemampuan mereka. Jadi misalnya ini saya di workshop nih, di workshop ada tukang baru nih masuk. Nah kita punya standar sendiri nih. Nah tukang ini walaupun dia sudah pengalaman di luar, tapi kita akan sinkronisasi nih. Kita sinkronkan dari yang biasa kita desain dengan kemampuan dia bekerja, itu akan sinkronkan, karena beda tukang akan beda cara kerja. Nggak hanya tukang perabot atau interior, semua tukang seperti itu. Tukang bangunan, tukang batu, tukang pasang keramik, tukang plafon, itu akan punya cara dan metode kerja yang berbeda, walaupun mirip-mirip tapi berbeda. Nah di situ perlunya sinkronisasi ke kita. Nah sinkronisasi ke tukang ini kan otomatis tukangnya ini biasanya kan bawaan kita nih. Bisa jadi makanya kita ini, saya sarankan selain mendesain, lebih baik berkecimpunglah secara fisik. Walaupun tidak menjadi yang membangun, ya minimal jadi pengawas lah gitu. Jadi itu akan membuat kemampuan kita juga akan meningkat, kemampuan dalam mendesain. Saya rasa itu mungkin Manova. Ya, baik, terima kasih. Yang kedua, ada pertanyaan dari Bapak Suparman. Ini pertanyaannya, arsitek dan desainer interior itu kan lingkup kerjanya mungkin berkaitan tadi ya dari presentasi Bang Andri ya. Nah, persoalannya adalah apakah memang dari si arsitek dan desain interior itu sendiri bisa saling mengisi pekerjaan ya, atau memang si desainer interior dan arsitek ini bisa sama-sama bekerja sama ya. Mungkin pertanyaannya di sini, apakah arsitek itu bisa mengerjakan pekerjaan desain interior, apakah ada batasan sebenarnya dari lingkup desainer interior ini? Seperti itu.
arsitek dan desainer interior ini sangat-sangat berkaitan, sangat berkaitan. Dan bahkan desainer interior ini bisa jadi dari arsitek. Seperti saya sendiri, basicnya ada arsitektur, dan di Himpunan Arsitektur Indonesia sendiri, di HDI sendiri, itu anggotanya itu bisa kita bilang sebagian besar itu memang arsitek. Karena memang desainer interior ini yang memang berkembang ini memang sekarang bisa kita bilang di sekitar kota-kota besar, Jakarta, Bandung, itu yang memang betul-betul berkembang. Sedangkan di daerah-daerah memang prodi desain interior ini memang masih minim. Seperti kita ketahui tadi, jurusan kita ini di ISB ini yang pertama di Sumatera. Jadi memang sebagian besar lingkup desainer interior ini yang bekerja praktisinya ini memang dari arsitektur. Hanya saja mungkin begitu bekerja dalam satu proyek besar, nah ini akan terpilah sendiri nih. Nah bisa jadi yang bekerja ini adalah dua arsitek nih misalnya. Yang menjadi arsitek ini adalah seorang arsitek, yang menjadi desainer interior juga adalah seorang arsitek. Jadi dua arsitek yang bekerja. Katakanlah seperti saya nih, seperti proyek saya di Rumah Sakit Calang nih. Saya sebagai arsitek bisa bekerja sebagai arsitek, tapi ada arsitek utamanya. Jadi saya bekerja di situ sebagai tenaga ahli interior. Jadi lingkup kerja saya di proyek itu hanya sebatas interior. Jadi si arsitek punya batasan arsitektur secara umum, yang interiornya itu wilayah kerja saya sebagai desainer interior. Nah, sedangkan jurusan desainer interior itu sendiri, seperti saya bilang tadi, itu turunan dari arsitektur sendiri sebenarnya. Makanya kalau desainer interior memang dia bekerja sebagai ahli desain interior. Jadi kalau bekerja dalam satu proyek, bekerja sama dengan arsitek, itu tim leadernya biasa arsitek. Arsitek biasa akan menjadi tim leader nih untuk perencanaan arsitektur. Kecuali mungkin di struktur, bangunan struktur. Tapi kalau secara umum tim leadernya akan berupa seorang arsitek, dia akan membawahi ahli struktur, ahli estimasi, ME, dan interior. Salah satu yang dibawahi oleh si arsitek tim leader tadi. Nah di situ kalau arsitek, kalau desainer interior jarang menjadi tim leader karena satu proyek ini biasanya kan proyek utuh nih. Proyek utuh dia nggak bisa karena keilmuan desainer interior ini tidak masuk ke mungkin ke ahli struktur, ke yang lain gitu. Itu nggak masuk. Tapi arsitek mungkin masuk, kecuali mungkin proyek yang khusus untuk interior. Nah, kalau proyek khusus untuk interior, nah itu bisa jadi tim leadernya adalah desainer interior. Misalnya proyek interior bandara atau interior rumah sakit ini yang secara khusus, atau interior kantor, di mana bangunan fisiknya sudah dahuluan ada, kemudian baru dibuat proyek untuk perencanaan interior secara khusus. Nah itu mungkin bisa jadi si desainer interior untuk menjadi tim leader dari rekan-rekannya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari pembicara kita yang sebelumnya nih, Bang Amri Satria. Halo, Bang Amri. Ya, mungkin saya bacakan aja pertanyaannya. Jadi, apakah Abang pernah mendapatkan proyek yang menantang ya, misalnya proyek yang beda dari biasanya. Terus bagaimana cara menyelesaikannya ya, baik itu dari kliennya maupun kemauannya. Ya gimana nih Bang? Ini mungkin soal tantangan dan proyek-proyek pribadi ya Bang. Gimana? Ya kalau tantangan, semua proyek itu unik. Semua proyek itu unik. Bagi saya semua proyek itu tantangan sebenarnya. Tapi seperti saya bilang tadi, dunia kita ini dunia fun. Kita menghadapi itu dengan fun. Katakanlah kalau kita bekerja untuk pemerintah, atau corporate atau perusahaan, itu yang kita hadapi adalah si pimpinan atau sekumpulan direksi misalnya.
Atau bisa jadi kalau di dinas, kepala dinas dan kabit-kabit misalnya, itu bisa jadi seperti itu. Atau minimal si kepala dinas dan kabit. Itu gimana ya? Sebenarnya penyelesaiannya adalah diskusi. Diskusi dari pengalaman kita akan mempunyai gimana ya? Ada kemampuan bergaining ya, bergaining dalam hal menghadapi klien. Klien ini secara psikologis berbeda-beda. Ada yang mungkin ada yang killer, ada yang banyak maunya, ada yang mau tahu, ada yang sok tahu. Nah, itu dari pengalaman kita akan punya trik-trik sendiri untuk menghadapi orang-orang yang berbeda-beda seperti itu. Nah, cuma satu trik saya yang saya selalu saya implementasikan, jangan pernah menggurui, karena kadang-kadang orang yang belum tahu pun, atau orang yang mungkin tidak begitu, ini gara-gara kita terlalu menggurui. Ego manusia ini kan punya ego itu akan terbentur. Nah, biasanya kita akan mengedukasi di awal itu kita akan mengedukasi. Klien yang paling susah itu adalah rumah tinggal. Kebanyakan ibu-ibu nih. Kebanyakan yang biasa, kalau yang suami laki nih, kita berhadapan dengan suami, istri, dan anak nih. Biasa si suami itu dengan mudah kita secara teknis kita bisa, oh ini kita kasih masukan secara teknis, dia akan mudah menerima. Tapi ibu-ibu, maaf ya, ini bukan bermaksud mendiskriminasi, tapi memang di lapangan yang biasanya agak kritis itu memang ibu-ibu, karena mungkin dia yang punya rumah, yang di rumah terus nih. Misalnya desain dapur nih, yang di dapur itu kan ibu-ibu, memang dia sebagai pengguna. Si suami, ya asal udah secara visual bagus, sudah selesai urusan sama istri, udah selesai ya. Tapi begitu kita sama istrinya, wah saya mau seperti ini, bisa nggak? Saya lihat di Instagram gini nih, saya lihat di Pinterest gini, saya lihat di sini seperti ini, bisa nggak ini? Nah, kita sebagai desainer ini kan nggak mungkin kita memasukkan semua hal itu yang berbeda itu menjadi satu. Kita punya ilmu, kita punya basic, ini mengatakan ini nggak mungkin. Nah, di sini adalah bagaimana kemampuan kita untuk bergaining. Bergaining ini maksudnya kita menawar. Jadi untuk mempermudah bargaining ini, dari awal kita bertemu dengan klien, itu kita akan mengedukasi klien dulu nih. Misalnya kita mau desain dapur. Desain dapur, sebelum klien mengungkapkan apa kemauannya, apa yang dia butuhkan, kita akan bahas dulu nih, dapur nih gini nih. Dapur nih kalau sekarang seperti ini. Jadi secara kita ngobrol seperti ngobrol biasa memang. Seperti kawan. Jadi klien saya rata-rata yang ketemu sebagai klien berujung menjadi kawan. Kadang-kadang jadi kawan ngopi, jadi kawan duduk. Karena itu tadi. Jadi kita juga berbicara dari hati ke hati. Gitu. Jadi kita edukasi dulu. Ini kita dalam mendesain, kita memperhatikan ini, kita melihat ini, bahan yang cocok ini. Begitu. Setelah kita edukasi, baru kita tanya, Bapak, Ibu maunya seperti apa? Mungkin sudah ada bayangan, saya akan coba bantu. Kalau memang memungkinkan, akan saya buat seperti kemauan Ibu. Tapi kalau menurut saya mungkin tidak memungkinkan, saya akan membuat yang berbeda yang mungkin lebih baik dari Bapak Ibu mau, daripada yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, kebanyakan seperti itu. Karena klien ini hanya ada keinginan, tapi kebutuhan dia sendiri kadang-kadang dia nggak paham, nggak tahu. Nah, kita yang lebih paham apa kebutuhan dia. Kalau kemauan gampang, Bapak Ibu mau apa gitu kan. Tapi Bapak Ibu butuh apa, dia sendiri mungkin nggak tahu nih. Dia mau membuat, misalnya ada suami istri mau membuat usaha, misalnya usaha retail. Dia sendiri mungkin belum tahu, paham sekali retail itu seperti apa. Nah, kita yang sudah punya intuisi untuk menganalisis dan riset, itu kita akan bisa lebih mengajarkan dia. Begini loh Pak, retail itu
begini-gini, retail ini seperti ini. Biasanya retail untuk mencapai target penjualan ini itu kita harus buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah Ibu bisa kalau saya buat seperti ini? Kalau perlu kita bisa tampakkan alternatif contohnya gitu. Dan jangan terlalu banyak alternatif, karena terlalu banyak alternatif itu akan membuat klien bingung. Cukup satu atau bukan pilihan ya, satu, tapi alternatifnya bukan berupa desain yang lain, tapi mungkin sub-sub desainnya, mungkin materialnya, mungkin stylenya, tapi desain sebisa mungkin satu aja. Karena dengan satu desain, berarti kita sudah yakin akan desain kita. Kalau kita membuat berapa alternatif desain, 3 desain, 4 desain yang ada, klien itu bingung. Karena kebanyakan klien itu tidak mengerti masalah apa yang dia butuhkan tadi. Misalnya rumah tinggal, kita kasih banyak style klasik, ini itu. Dia akan, apalagi minimalis, 1, 2, 3 gitu, dia akan bingung nih. Akhirnya dia cap-cip-cup nih. Cap-cip aja, inilah ternyata yang dia pilih itu bukan desain yang kita jagokan. Itu akan menjadi gimana ya, tadinya ini hanya sekedar alternatif aja biar banyak-banyak nih, padahal sebenarnya kurang bagus desainnya, kita kan tahu tuh. Nah itu kita akan melihat nih dari awal bagaimana akhirnya. Jadi dari awal kita kasih edukasi, jangan menggurui, tapi kita edukasi. Kalau ada hal yang bentrok dengan klien, jangan kita bantah, jangan hantam, tapi kita belokkan. Nah, jadi kita kasih edukasi. Kalau kita buat seperti ini, efeknya begini loh. Kalau buat seperti ini, efeknya begini. Bagaimana kalau kita buat seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Biasanya itu klien akan mempertimbangkan. Oh iya juga ya. Nah, kalau begini gimana nih? Bisa jadi ada alternatif lain dari dia. Nah, itu akan jadi pertimbangan kita juga. Kalau memang ternyata, oh betul juga bisa seperti ini. Oke, kita buat. Atau kita udah deal sama yang udah kita buat, ya tinggal disempurnakan aja. Biasa seperti itu. Nah, yang biasa kiat saya seperti itu, tantangannya. Dan setiap proyek adalah tantangan. Bagaimana caranya membuat setiap proyek itu unik. Itu akan menjadi gimana ya? Akan menjadi nilai tambah buat kita. Kalau kita buat project itu mirip-mirip sama orang lain, itu nggak ada nilai plus. Kalau kita buat unik, kalau dalam ilmu pemasaran, diferensiasi itu adalah penjualan. Jadi untuk menjual lebih, kita akan membuat pembedaan, diferensiasi. Bagaimana caranya? Setiap desain kita itu berbeda. Itu aja. Saya rasa itu ya, Bang Amri. Bang Amri ini rekan saya juga nih. Iya, baik. Berarti memang setiap proyek itu unik dan setiap proyek itu jangan takut ya, Bang ya, bahwa itu adalah tantangan, gitu ya. Tantangan itu akan setiap proyek itu fun. Ya, ini saya jadi teringat lagi bahwa tadi ada kata-kata fun ya, bahwa desain interior ini nggak lepas dari sesuatu yang memang fun ya. Jadi bukan tantangan, tapi itu adalah sesuatu yang unik. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mohon maaf kita tidak bisa bacakan satu persatu lagi. Nanti akan kami teruskan langsung ke Bang Andri, nanti akan dijawab lewat grup chat ya. Jadi nanti di grup chat itu akan kita coba jawab lewat WhatsApp chat saja ya. Nanti akan kami teruskan ke Bang Andri. Baik, terima kasih kepada Bang Andri atas waktunya ya di sore hari ini dan diskusi-diskusinya. Kami mendapatkan insight yang cukup banyak sekali ya, baik dari prodi desain interior itu seperti apa, kemudian bagaimana dengan desain interior itu sendiri dan prospek kerjanya ya. Di sini terlihat sekali ya prospek kerjanya itu banyak sekali, ada dari properti, kemudian kontraktor, freelancer, ya event organizer, stasiun TV, bahkan banyak sekali ada di bidang furniture, biro arsitek, hingga ke hal-hal seperti hari ini ya, jadi trainer, jadi dosen ya, seperti saya dan teman-teman di prodi desain interior. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang sudah berhadir di sini mengisi daftar hadir ya, linknya ada di chat box yang sudah dibagikan oleh panitia. Dan sebelum kita tutup sesi hari ini, saya izin menginfokan sekali lagi terkait dengan program studi desain interior ISDI Aceh, bahwa teman-teman ya, baik di Aceh dan di Indonesia sekalian, kita sudah ada program studi desain interior di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Dan tadi
Bang Andri sudah memperkenalkan ya bagaimana program studi ini dan prospek kerjanya yang sangat banyak sekali. Dan tadi ada pertanyaan mungkinnya apa saja yang dipelajari ya. Jadi kita mempelajari banyak hal sekali ya. Seperti misalnya nirmana ya, mengasah kesenian, kemudian mulai ergonomi yang tadi juga Bang Andri sudah sampaikan, sampai ke hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidup dan budaya lokal. Dan apa kekhususan daripada desain interior di ISBI Aceh, yaitu kami bertekad ya untuk mengeksplorasi kekayaan, kebudayaan, dan arsitektur maupun interior di Aceh ya, dan juga di Nusantara sendiri ya. Jadi kami mengangkat etnik Nusantara. Nanti teman-teman yang bergabung di desain interior ISBI Aceh tidak hanya mengeksplorasi desain interior secara umum, tapi kita bisa fokus ke masyarakat-masyarakat adat, masyarakat-masyarakat etnik, dan bagaimana etnik atau arsitektur dan interior Nusantara bisa berkembang ke depannya di dalam rancangan desain interior di Indonesia maupun kelas dunia. Baik, sedikit menginformasikan bahwa masih ada satu jalur lagi, yaitu jalur mandiri khusus untuk bergabung di desain interior ISBI Aceh, akan dibuka sampai tanggal 20 Juli 2023. Pelaksanaan ujian tanggal 22 sampai 23 Juli. Bagi teman-teman yang berminat, ya silakan untuk akses bit.ly /mandiri khusus _ISBI Aceh 2023 atau menghubungi nomor kontak berikut, dan jangan lupa follow Instagram kita di design.interior.isbi Aceh ya untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Dan keuntungannya adalah biaya kuliahnya masih sangat terjangkau, yaitu hanya sekitar 750.000 sampai 1,5 juta saja untuk uang kuliah tunggal per semesternya, dan bebas biaya pembangunan ya, atau biaya uang pangkal. Jadi tidak ada uang pangkal, dan uang UKT-nya hanya sekitar Rp 750.000 sampai dengan 1,5 juta saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari desain interior. Cukup sekian untuk webinar hari ini. Sebelum kita tutup webinar kali ini, silakan teman-teman sekalian untuk menyalakan video kamera. Kita akan foto bersama sebelum webinar ini ditutup. Untuk panitia mungkin bisa mengambil screenshot-nya. Ya, sambil menunggu, kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk menyalakan video kameranya untuk mengambil screenshot webinar hari ini. Baik, sudah dari panitia. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bang Andri ya, yang hari ini sudah memberikan banyak insight ya terkait dengan desain interior dan juga prospek kerjanya kepada kita semua. Dan kepada seluruh peserta diharapkan juga untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih. Saya moderator, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan atau webinar dari Desain Interior ISBI Aceh selanjutnya. Waalaikumsalam.